Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan fungisida skor ya, karena banyak yang bertanya fungisida skor ini apakah bisa untuk menambahkan bobot pada tanaman padi ya, tentunya bobot buah pada tanaman padi. Nah, kali ini akan saya bahas apakah memang benar fungisida skor ini bisa menambahkan bobot buah tanaman padi. Nah, ini adalah produk fungisida skor ya. Ini adalah dari perusahaan Syngenta. Nah, tentunya banyak petani yang sudah tidak asing lagi dengan Syngenta karena memang produk-produknya sudah diakui oleh petani sedunia mungkin ya. Karena memang produknya ini sangat bagus sekali, walaupun memang harganya cukup lumayan mahal. Nah, ini adalah tanaman padi sertani saya. Ini sertani 13A. Nah, sebelum saya akan menjelaskan fungisida skor, saya akan bercerita terlebih dahulu. Nah, tentunya banyak petani yang memang bertanya-tanya kenapa kok channel Petani Ngeyel tidak pernah membuat video lagi. Nah, ini berkaitan dengan channel Petani Ngeyel ya, karena yang punya channel Petani Ngeyel itu adalah saya. Nah, channel Petani Ngeyel yang memang itu videonya itu tentang tanaman padi dan penjelasan pupuk maupun penjelasan pestisida itu sudah tidak bisa digunakan lagi oleh saya. Kenapa? Karena channel tersebut bermasalah ya. Saya tidak akan menjelaskan bermasalahnya kenapa, yang jelas tiba-tiba saya sudah tidak bisa lagi login dengan channel tersebut. Maka dari situ saya sudah tidak bisa upload video lagi. Terusan saya sudah tidak bisa membalas komentar teman-teman di channel tersebut. Maka dari itu saya inisiatif membuat channel baru yang namanya Petani Ngeyel New. Nah, ini adalah Petani Ngeyel New. Channel ini dibuat karena memang banyak permintaan daripada teman-teman petani yang WA ke saya bahwasanya, Mas, kalau channel Petani Ngeyel yang lama emang sudah tidak bisa digunakan lagi, tolong Mas bikin channel baru. Nah, nanti biar teman-teman petani yang lain juga tahu tentang bagaimana perawatan tanaman padi, terusan penjelasan pupuk dan penjelasan pestisida seperti itu. Ini adalah permintaan daripada teman-teman yang tadinya sering nonton channel Petani Ngeyel, karena Petani Ngeyel yang biasanya saya gunakan itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, maksud saya biar teman-teman paham, percaya nih ya. Nih, ini adalah gubuk yang sering saya gunakan untuk membuat video. Terus biasanya saya buat video itu di sini. Nah, itu rumah itu mungkin banyak teman-teman petani tidak asing ya, rumah itu tuh. Terus di sini ada lagi pohon pisang. Nah, ini pohon pisang punya saya. Nah, ini adalah tanaman padi sertani saya yang usianya memang kurang lebih 2 bulan ya, 2 bulan lebih lah. Karena memang semenjak channel saya itu hilang, diambil orang, saya sudah tidak semangat lagi membuat konten video. Nah, terus ini banyak permintaan dukungan dari teman-teman suruh bikin lagi. Nah, saya berinisiatif, saya harus semangat lagi membuat channel, tentunya channel pertanian yang memang semoga bisa bermanfaat untuk para petani-petani yang lain seperti itu. Nah, ya kalau nggak salah ya, terakhir saya buat video itu yang penyemprotan padi ke-8. Penyemprotan padi yang ke-9 dan ke-10 itu sudah saya tidak buat video lagi, dikarenakan memang ya karena channel YouTube-nya saya itu diambil orang ya, hilang gitu. Nah, ini terakhir penyemprotan saya jelaskan, ini saya menggunakan pupuk KNO putih ya, tapi yang dari Javamas itu pupuk KNO super. Nah, terusan saya tambahkan fungisida skor ini ya. Nah, dosisnya yaitu kemarin saya terakhir nyemprot itu pupuk KNO putihnya dari Javamas itu saya kasih 4 sendok makan. Terus fungisida skor ini saya kasih hanya 5 mili. Saya sangat irit sekali kalau menggunakan fungisida skor ya,
banyak-banyak ya. Karena memang ada efek negatifnya apabila kita menggunakan fungisida skor terlalu banyak, maka di situ akan bisa menyebabkan kulit padi itu pecah, kulit buah padi itu pecah seperti itu. Selain itu juga tanaman padi ini kayak terserang jamur kresek kalau terlalu banyak menggunakan si fungisida skor ini ya, karena memang bahan aktif difenokonazol itu sangat bagus sekali. Nah, mari kita simak ya, kita jelaskan fungisida skor. Nah, ini adalah fungisida skor yang saya ambil itu yang 80 mili ini ya. 80 mili ini harganya 60.000. Nah, ini banyak petani yang nggak tahu kalau skor ini, kata petani di daerah saya itu ada yang mengatakan pupuk buah. Sebenarnya ini bukan pupuk buah ya, ini adalah fungisida. Tapi memang banyak petani yang merasakan sendiri gitu. Kalau menggunakan skor ini katanya bobot padi itu lebih berbobot atau lebih mentes. Selain mentes, katanya warna padinya ini mengkilat, bernas gitu ya. Kalau bahasa gaulnya orang akademisi, bernas lah ya. Nah, kalau orang tani di kampung ya mentes gitu ya, bagus, terusan berbobot gitu, lagi mentes. Nah, perlu saya jelaskan bahwasanya menurut saya pribadi kalau fungisida skor ini memang bisa ya menambahkan bobot buah kalau kita menambahkan pupuk kalium dan pupuk kalsium seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita menggunakan fungisida skor pada tanaman padi kita yang memang sekitar umur 55 hari atau sebelum mengeluarkan malai, itu kita tambahkan pupuk seperti pupuk merek dagang MKP ataupun pupuk Merauke Map ya. Nah, karena di situ kalau nggak salah Merauke Map apa ya, kalau dari Merauke itu. Nah, kalau di daerah saya kan seringnya adanya MKP, makanya saya menggunakan MKP gitu. Karena di MKP itu ada unsur hara, kalium dan fosfornya yang memang itu membantu untuk pembuahan dan pembungaan. Nah, setelah keluar malai atau sedang merunduk pengisian buah, semprotkan pupuk KNO putih dan fungisida skor. Nah, itu gunanya untuk menambah bobot padi. Selain menambah bobot padi, nah padinya itu meling ya, atau bernas seperti ini ya, mentes. Nah, ini adalah salah satu efek dari fungisida skor dan pupuk kalsium. Nah, pupuk kalsium dan kalium ya, bisa juga ditambahkan pupuk kalium seperti itu. Nah, selain itu juga karena memang di dalam fungisida skor ini terdapat JPT ya, atau zat pengatur tumbuh yang memang tidak dijelaskan. JPT-nya itu entah gibrelin, entah sitosinin, entah yang lain ya. Ya mungkin ini gibrelin ya, karena memang efeknya ini untuk pembuahan. Nah, biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar seperti Bayer, Syngenta, Dow, DGW, BASF itu memproduksi produk pestisida, itu biasanya ada tambahan formulasinya yang tidak dicantumkan di label. Nah, ini adalah salah satu strategi perusahaan pestisida ya, karena memang saya pernah ngobrol gitu ya dengan salah satu orang yang paham ya di bidang pestisida. Itu katanya ada tambahan formulasi khusus yang memang tidak disebutkan di label. Nah, itu dikatakan karena katanya itu salah satu rahasia perusahaan seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya fungisida skor ini bisa ya menambahkan bobot padi. Lebih bagusnya lagi ditambahkan pupuk seperti yang saya jelaskan, pupuk kalsium maupun pupuk kalium. Nah, Mas, apabila tidak ditambahkan pupuk kalium dan pupuk kalsium, apakah bisa menambahkan bobot padi? Nah, tentunya bisa juga, tapi tidak secara maksimal. Kenapa kok bisa? Karena biasanya kalau kita semprotkan fungisida skor ini yang sifatnya sistemik, ini bisa untuk pengendalian jamur, bisa juga untuk mengobati tanaman yang sakit akibat jamur patogen. Di situ apabila tanaman tidak terserang jamur, otomatis pertumbuhannya normal. Nah, apabila tanaman itu normal, maka dia akan bisa menyerap pupuk atau menyerap tanaman secara sempurna seperti itu. Nah, berbeda kalau tanaman sakit, kita berikan pupuk yang merek dagangnya itu apa aja dan paling mahal, ya tetap aja nggak bisa maksimal karena si tanaman ini sakit. Nah, kita upayakan makanya tanaman ini sehat terlebih dahulu. Kalau sudah sehat, makanya kita berikan pupuk yang walaupun harganya murah gitu, tetap insya Allah
baguslah tanamannya seperti itu ya. Jadi upayakan tanaman ini sehat. Jadi kesimpulannya skor ini bisa ya menambahkan bobot tanaman padi. Selain menambahkan bobot tanaman padi, ini bisa membuat padi ini meling atau mentes ya, atau bernas dengan tambahan pupuk kalsium dan pupuk kalium. Nah mungkin cukup ya video dari saya. Nah apabila ada yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.